Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana mendeteksi jumlah buku yang keluar dan kemudian melakukan update di tabel buku sehingga stoknya akan menjadi berkurang. Contohnya seperti ini. Saat kita klik di buku, stok awalnya adalah 222, 23, dan 122. Jika bukunya sudah diserahkan atau sudah dipinjam, maka stoknya akan berkurang sebanyak jumlah buku yang dipinjam. Caranya adalah kita buka Visual Studio Code. Oke, kita contoh peminjaman tanpa data baru. Oke, kemudian kita akan melakukan peminjaman satu, kemudian ini dulu. Jadi saat kita klik simpan permanen, nanti buku tersebut di stok buku alam sekarang akan dikurangi dengan jumlah yang ini. Nah, berarti kita menambah fitur update di detail permanen. Di detail permanen kita tambahkan fitur update. Oke, kita close ini. Kita pergi ke Oke, kita tambahkan di sini update detail permanen. Nah, di sini kita tambahkan script untuk cari data di tabel lain. Kita letakkan di bawah sini. Oke, kemudian kita butuh konektor select. Dia akan mencari data di tabel detail, dan di tabel buku untuk mendapatkan jumlah buku dan ID buku, jumlah buku dan ID buku. Oke, di sini kita terus select detail titik ID pinjam ID pinjam detail titik ID buku ID buku koma buku titik jumlah stok from titik ID ID pinjam naik. Oke, di sini variabelnya variabel apa tadi? Pin variabel
Ketika pencarian ditemukan, maka dia akan menyimpan variabel 3 oke. Kita copy ini, kita letakkan di sini variabel 4 namanya variabel variabel 3. Oke, kemudian dia akan melakukan penyimpangan. Oke, kita letakkan di bawah sini update buku set jumlah buku sama dengan variabel 3. Ini buku variabel 4. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan melakukan testing. Kita lihat di buku. Kita lihat di buku. Stoknya 42 masuk 42. Jadi kalau dikurangi 1 jadinya, oke, sebentar tadi saya ambil buku yang ini juga sudah berlihat sama kita. Oke, ini dikurangi 1, ketiga nanti dikurangi 2, jadi ini jadi 41, ini jadi 121, kemudian ini jadi 221. Oke, kita coba pinjaman, kita klik sini, coba kita tekan cari travel. Kita copy ke pinjaman tadi ini, kita tekan permanen. Oke, masih ada sini garis satu izin terus oke, saya bisa melihat di sini. Kita coba terus oke, sudah. Kita lihat tadi di buku. Oke, ini baru berkurang. Oke, kita cek scriptnya. Oke, di sini tidak pakai koma. Coba kita isi data ulang. Oke, kita pinjam di tugas ada linknya. Simpan permanen di buku. Sudah berkurang. Oke, ini sudah berkurang. Oke, coba kita ini bukan koma tapi titik. Memang detail titik ini.
ini titik. Oke, kita lihat baik-baik. Ini titik ID aku sama dengan detail titik ID aku dan detail titik ID pinjam dan oke, ternyata tadi saya lupa refresh. Ternyata setelah saya meminjam buku, dia sudah berkurang di tabel buku. Di sini sudah tadi 43 sama di sini 122 sudah berkurang. Oke, selanjutnya kita akan mengambil stok ketika buku dikembalikan. Maka dia akan menambahkan stok sudah dikembalikan, yaitu kita akan bekerja dengan update pengembalian. Sepertinya kita akan menggunakan script yang sama. Kita copy saja dulu, kita letakkan di update peminjaman di bagian sini. Oke, select data ID pinjam, sini ditambah. Oke, sama. Variabel jadi pinjam variabel ini variabel saja. Series set jumlah buku, nama variabel 3. Oke, sekarang coba kita save all. Coba ganti nama variabel yang ini. Oh, ini ganti 7 8. Oke, kita save all. Coba kita testing. Jika dia mengembalikan di tanggal 28, maka di buku ini stoknya belum bertambah, harusnya coba saya kembalikan. Ini stoknya belum bertambah. Oke, kita edit dulu. Oke, ini kita salah posisi. Seharusnya bukan di peminjaman tapi di pengembalian. Oke, sebentar. Peminjaman tetap seperti ini. Kita tutup. Kita di pengembalian. Biasanya ada di sini. Oke. Kemudian di sini ID
Pinjam variabel doang. Kita letakkan di sini. Oke. Variabel 7. Oke. Sekarang coba kita refresh. Oke. Oke, ini sudah. Kita coba. Sebentar sayang. Oke, kita tes. Sini ada 40 sama 121. Kita pinjam tambah data baru. Pengembalian jangan dulu. Oke, kita simpan. Dia pinjam selama sebanyak matematika dipinjam 5. Kemudian ini 2. Oke. Ketika kita simpan draft, maka di buku stoknya tetap sama. Di peminjaman, ketika disimpan permanen, maka di buku langsung berkurang. Jadi 35 tadi kurang 5, ini kurang 2 tadi, 122. Oke. Ketika dia mau mengembalikannya, oke, makanya stoknya akan menjadi seperti semula. Oke, kemudian kita cek lagi karena proses penentuan statusnya dengan cara yang tadi, dengan cara simpan permanen, kemudian dikembalikan, maka penentuan statusnya manual di sini kita harus matikan. Dia tidak boleh ada, dia tidak boleh ganti manual. Nanti akan mempengaruhi data. Oke, kemudian untuk tanggal kembali, kita tidak boleh edit manual. Misalnya seperti ini. Kita tidak bisa edit begini, tanggal kembali juga tidak bisa edit. Dengan tanggal kembali dengan status nanti mempengaruhi pada datanya. Oke, datanya tidak sesuai nanti. Oke, tanggal kembali dengan status kita hilangkan di bagian beranda. Kita beranda. Data peminjaman. Oke. Oke, di bagian ubah. Ubah sini kita akan tanggal pinjam, tanggal kembali kita tidak gunakan. Oke. Tanggal kembali. Kemudian untuk status tidak kita gunakan juga. Oke. Sebentar. Di sini sekarang diupdate peminjaman
Kita hilangkan tanggal kembali dan status. Variabel 2 dan variabel 4. Kita hilangkan variabel 2. Variabel 2 dan variabel 4. Oke. Kenapa begini? Oke, kita save all. Jadinya seperti ini. Di peminjaman cuma tanggal pinjam, nama pengunjung, sama diserahkan dan diterima. Terus, oke. Silakan Mariano Hari Lasa. Masih kosong, jadi di bagian diserahkan masih kosong. Jadi kita tambahkan script untuk di bagian bawah. Oke, sini kita tambahkan option. Di bagian bawah select. Tambahkan ini. Oke. Value. Oke. Itu semua Ctrl F. Kita refresh. Oke, ini diserahkan masih kosong. Kita pilih dulu, kemudian diterima juga. Kita copy ini. Oke, kita refresh. Oh, di sini ada hilang. Sebentar saya cek. Oke, saya sudah refresh. Oke, diterima juga masih kosong. Diserahkan juga masih kosong. Kita harus pilih dulu. Oke. Untuk diserahkan diterima, ini juga kita sebenarnya tidak boleh update. Karena diserahkan itu pada saat dia klik simpan permanen, itu berarti dia langsung update. Diserahkan oleh siapa pada saat dia mengembalikan buku, maka diterima oleh siapa, tergantung siapa yang input. Jadi ini juga kita hilangkan. Oke, kita hilangkan diserahkan. Oke. Ini juga diterima. Tidak ada.
di update peminjaman diserahkan sama diterima. Oke, ini diserahkan sama diterima, push. Save all. Kita coba testing dulu. Klik diubah hanya 2 ini, tanggal pinjam dengan pengunjung. Nah, pengunjung ini misalnya simpan. Oke, saya simpan dulu, coba. Oke, ini belum berubah. Oke, di peminjaman sudah. Tinggal tanggal pinjam sama pengunjung. Kalau pengunjung saya mau ganti dengan ini, terganti, oke, terganti. Kemudian coba saya pembelian. Oke, dia sudah terganti juga. Oke, untuk ini coba kita tambahkan. Oke, tambahkan untuk transaksi yang mana yang ini yang belum diserahkan ini. Nah, di sini ada tugas aljabar linear matematika. Maka pada saat kita klik simpan untuk melakukan simpan permanen, maka sistem akan mencetak jika jumlah buku yang kita simpan melebihi jumlah buku yang mulai dipinjam melebihi stok buku yang ada di perpustakaan, maka sistem akan mengulang. Contoh, saya hapus, kita kembali ke beranda di buku, di sini 40, kita cuma pinjam 50. Coba kita buku matematika. Oke, kita matematika, kita kasih melebihi 50, kita tambahkan. Nah, kalau seperti ini pasti proses simpannya pasti akan gagal. Nah, sekarang coba kita klik di update detail permanen, program update detail permanen. Oke, di update detail permanen ini dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Dia akan mengecek oke, kita pakai script yang ini. Oke, sudah benar. Kita kasih nama data 56, data 56, data 56. Nama variabel kita kasih 56, variabel 3, 56. Oke, dia akan select detail, ID pinjam, ID buku, jumlah, dan seterusnya. Nanti di sini ketika ditemukan ID buku dengan ID
stok. Nah, ini tidak ada transaksi simpan di sini. Di sini akan ada ini ID buku juga tidak. Dia akan mengecek stok ini. If else jika ini lebih kecil dari 1, jika dia lebih kecil dari 1, maka dia akan kembali ke beranda. Dia akan kembali ke beranda. Dengan mengirimkan pesan N, pesan sama dengan stok kurang. Jika tidak, dia akan melakukan penyimpanan. Dia akan jalankan ini. Oke. Kita letakkan kurung kurawal di bawah sini. 1, 2, 3. Ctrl F. Oke. Di belakang sini tambahkan titik koma. Seperti ini. Jadi dia akan melakukan pencarian data. Oke, nama variabelnya 2. Mencari data ID pinjam dan data buku dan seterusnya. Nanti akan mendapatkan stok. Jika variabel stoknya ini dia lebih kecil dari 1, maka dia akan kembali dan mengirimkan pesan stok kurang. Jika dia lebih dari 1, maka lebih besar atau sama dengan 1, maka dia akan menjalankan perintah simpan. Ini kita testing dulu, semoga jadi. Kita coba, ini kan 50, kita simpan permanen, maka dia akan balik kirim pesan gagal bahwa pesan stoknya kurang. Maka kita klik di buku, stoknya masih tetap 40 ya. Nah, ini kita akan tambahkan di konfirmasi pesan di bagian beranda. Ctrl F. Oke. Ini kita copy, kita tambahkan. Oke. Ini dikasih stok. Stok salah satu buku yang akan dipinjam tidak mencukupi. Silakan hapus dan input.
ulang jumlah buku. Ctrl X, kita refresh. Oke. Coba kita lihat ulang, ini masih belum jadi. Oke, coba saya. Ini soalnya tidak ada yang salah. Coba saya simpan permanen. Oke, masih belum ada. Oke, ini harus di 56 ya, harus sama dengan ini. Kita coba refresh. Oke, coba kita simpan permanen. Oke, dia tidak tersimpan. Dan di sini, oh ini jumlah bukunya kurang. Dia langsung menunjukkan kurang 10. Oke, coba kita klik. Oke, ini sudah tersimpan. Oke, kalau saya simpan melebihi dari stok, maka dia akan kembali ke sini. Dan di sini tidak bisa karena stoknya cuma 101 dan saya pinjam 102 tadi, dia tidak akan berkurang. Oke, kemudian nanti di peminjaman, kalau saya hapus dan saya ubah jadi 1, coba saya simpan permanen. Oke, dia kurang 1 menjadi 100 dan berhasil. Oke, kita lihat dia tinggal kembali. Kalau dia simpan pinjam buku, kalau dia pinjam buku 1000, saat dia klik simpan permanen, maka dia akan tulis di sini pesannya stok kurang. Kemudian di sini tidak akan berkurang, cuma 100 stok, tapi saya minta di sini 1000 stok. Kalau stok ini benar, kalau misalnya dipinjamnya cuma 5, maka akan berhasil, tidak ada pesan. Kemudian kita klik buku, sudah menjadi 95. Kemudian di bagian peminjaman ini, karena di tanggal kembali itu pada saat kita klik saat buku diserahkan, dia langsung ke sini. Jadi kita tidak boleh input tanggal kembali langsung di depan, karena dia tidak boleh di depan sini. Untuk itu kita hapus tanggal kembalinya. Kita di data peminjaman, ini diubah. Oke, tambah data di insertnya, kita cari. Oke, di data peminjaman ini tanggal kembalinya kita tidak usah. Kita hapus. Berarti di insert juga. Kita ke insert peminjaman. Variabel 2 tidak usah. Kembali.
Ctrl S, save all. Sekarang coba kita jalankan, kita tambah peminjaman, cuma tanggal pinjam sama pengunjung. Oke. Simpan. Oke, dia tidak tersimpan. Kita di sini. Oke. Coba insert peminjaman. Variabel 1. Oke, kita Ctrl Z. Variabel 2 kan kita kasih kosong. Oke, Ctrl S. Sekarang coba kita refresh. Oke, simpan. Oke, sudah seperti ini. Terus kalau untuk peminjaman bukunya, saya desktop buku ada 40, 101. Yang 10 simpan permanen. Oke, di sini sudah ubah jadi 30. Kemudian ke peminjaman lagi, kita kembalikan. Saya klik simpan, maka di buku itu akan kembali ke 40. Seperti ini. Selanjutnya kita akan menampilkan stok buku. Misalnya sebentar, kita coba data dulu. Oke, misalnya saya mau pinjam buku matematika. Nah, di stok gudang itu ada berapa? Supaya pinjam saya tidak lebih dari stok yang ada. Caranya adalah di halaman transaksi, di transaksi, di bagian select. Oke, di bagian select ID buku. Nah, ini dia selain menampilkan judul, dia juga menampilkan stok. Oke, kita copy ini. Stoknya kita letakkan di belakang sini. Macam ini. Oke, kita coba tambahkan di Bootstrap. Apakah kita bisa mendapatkan backlist atau tidak? Dan Bootstrap 5. Oke, kita ke backlist. Oke. Sampai ini. Kita tambahkan di sini. Ini sepertinya tidak bisa. Kita coba tes saja. Oke. Ctrl X. Saya letakkan di sini. Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan. Oke, tidak muncul ya. Kita bisa ini. Oke, langsung saja dengan jumlahnya.
stop. Oke. Kita refresh. Oke, ini stoknya kosong, ini sudah benar. Tapi di sini select bintang from judul order by judul. Oke, ini namanya jumlah buku, bukan jumlah. Coba kita Ctrl S. Coba kita refresh. Nah, ada muncul jumlah stok bukunya. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan batcase yang tadi. Copy. Oke, kayaknya tidak bisa kita menggunakan batcase. Oke. Kita bisa tahu stoknya ada 40 sama. Stok ini kita taruh bagian depan saja. Kita taruh di bagian depan saja. Oke, kita coba refresh. Oke, kita bisa tahu stoknya 40. Berarti jumlahnya kita coba melebihi. Ini cuma satu. Kita simpan permanen. Kita coba klik di buku, ini kurang 2. Oke, kita cek pinjaman. Coba kita set stoknya. Stok di sini min 2 karena tadi saya pinjam melebihi 2. Seharusnya itu ditolak, tidak muncul min. Kita hapus dulu di bagian peminjaman tadi. Oke. Tadi apa kita pengen tadi. Oke, kita tambah data baru. Oke, stoknya 40 dengan 100. Kalau kita pinjam 101. Jadi stok kurang. Oke. Oke, sudah betul dia tidak tersimpan. Tapi misalnya saya pinjam ini 100, saya tambahkan, kemudian saya pinjam lagi yang sama, saya pinjamnya 5, maka kalau saya simpan pasti tidak jadi. Oke, itu dia ambil data yang terakhir.
kurangnya cuma 5 tadi data yang kedua. Oke, kita lihat di bagian update peminjaman, update detail permanen. Oke, update detail permanen ini dia harus Oke, permasalahannya di sini. Oke, sebentar. Oke, permasalahannya di sini ketika saya pinjam ini, saya pinjam 2, kemudian saya pinjam lagi dengan 5. Oke, maka dia akan menjadi 2 data. Yang saya mau nanti ketika kita mau input lagi, nanti dia cuma 1 data, dia tambahkan di sini nanti. Oke, caranya sebagai berikut. Oke, kita ke transaksi, kemudian kita Ctrl F, kita cari tombol tampilkan. Oke, ini tampilkan. Oke, form ini berarti scriptnya detail peminjaman. Kita ke insert detail peminjaman. Nah, kita akan mencari data di detail berdasarkan ID buku dan ID pinjam. Jika ditemukan, maka dia akan mengupdate-nya cara bertambahnya saja. Dia tidak melakukan insert, tapi dia melakukan update. Caranya adalah kita cari script. Kita cari script tabel, cari data di tabel lain. Oke, saya letakkan di bagian sini. Oke, konektornya kita hapus. Kemudian nama variabelnya juga tidak usah. SQL-nya select bintang from detail var ID pinjam like variabel 1. And ID buku like variabel 2. Oke. Oke, dia akan menampilkan jumlah. Jika tidak ditemukan, maka dia akan menjalankan yang ini. Oke, dia akan menjalankan ini. Oke. Jika dia ditemukan, dia akan melakukan update.
dia melakukan update time. Kita ambil di update ini. Oke. Dia akan update ini. Kemudian kembali ke depan. Oke. Seperti ini. Jadi SQL update detail set detail set jumlah sekian where ID buku sama dengan NID pinjam NID pinjam NID pinjam net variable update detail set jumlah variabel 3 ini variabel jumlah yang ini. Oke, sampai variabel jum sama dengan variabel jumlah ditambah variabel 3 titik koma. Kemudian di sini variabel jum maka di sini variabel jum udah di buku variabel 2 NID pinjam like variabel 1. Update detail set jumlah, yaitu jumlah dia update. Coba kita save all. Coba kita hapus data ini dulu, kita refresh. Coba saya pinjam 5, kemudian saya pinjam lagi buku yang sama dengan jumlah 5. Ini dia masih 2. Saya lihat. Kita coba testing lagi. Saya refresh. Coba kita tambah 2.
simpan permanen. Oke, buku matematika tadi sebelumnya coba ini untuk sebenarnya coba kita tambah kita tambah 5, coba kita simpan permanen. Oke, dia muncul stok kurang. Oh iya, tadi saya lupa save. Oke, sekarang dia sudah kembali 90. Coba kita tambah data baru. Sekarang kita tambah, coba 10. Oke, kita ke buku. Oke, bukunya sudah 80. Oke, kita coba tambah data baru lagi. Oke, simpan permanen. Oke, di sini sudah kurang. Tadi sebelumnya ini 78 dan ini 39. Oke, kita coba testing sekali lagi. Kita tes sekali lagi. Coba kita tes di 38 matematika. Kita satu ini. Oke, tadi 38 dari 37 sama 75. Oke, kita simpan permanen. Oke, ini masih. Oke, ini sudah 74. Tadi 76. Dia terjadi ulang 2 kali. Kita cek di scriptnya, di data permanen. Oke, kita tambahkan filter 7 sini aja buku. Oke, kemudian di sini and detail yang di buku. Oke, 3567 ini. Oke. Oke, sini sama seperti ini. Jadi scriptnya ini kita coba jalankan kembali.
kita tambah data baru tentang today. Kita ini 7436. Oke, ini saya kasih 1. Ini 1 sama 31 sama tulis aljabar linear 1. Jadi ini sisa 37 sama 73. Oke. 35. Maaf, 35 sama 73. Oke, coba kita ke buku. Oke. Betul, 35 sama 73. Oke, sekarang kita akan melakukan pengecekan kembali. Kita ke DB perpustakaan. Kita ke di bagian pinjam. Kita hapus. Kemudian di bagian detail kita hapus juga. Oke, sekarang kita melakukan testing kembali. Kita refresh. Kita di buku, kita tambahkan stoknya menjadi 100. Kemudian di bagian bawah sini kita ubah 100 juga. Oke, sudah berubah. Kita testing yang pertama, kita melakukan peminjaman buku. Kita buat ini 1 sama ini 1-nya 2. Kita simpan permanen, maka di bagian buku akan terjadi seperti ini, 9899. Oke, setelah itu di peminjaman kita akan testing berikutnya adalah bagaimana kalau peminjaman lebih dari stok yang tersedia. Kita klik di sini. Kita mulai terbang. Ini kan 99. Coba saya tambah 100. Ini kan lebih dari stok. Stoknya 99 pada buku tugas aljabar linear. Ini 100. Coba saya tambahkan. Oke. Kita simpan permanen, maka dia akan stoknya kurang. Oke, dia tidak akan berubah di tabel buku. Jika saya ganti ini, oke. Ini ada kesalahan. Dia mengambil satu record yang paling terakhir. Oke, coba sebentar saya coba dulu. Ini tadi saya 100. Kemudian ini 1. Oke. Ini tidak jadi, kemudian ini 97. Oke, ketika kita simpan tadi 1, tadi kan saya simpan ada 2 buku, matematika sama tugas aljabar. Yang tugas aljabar saya simpan melebihi stok, maka dia tidak tersimpan. Kalau 1 saya simpan dari pertama ini 98, saya
99 saya simpan 2, jadi sisa 97. Ketika di peminjaman dia sudah tersimpan, dan sedangkan yang terjadi yang salah itu dia seharusnya tidak tersimpan karena di sini sudah pengembalian buku. Sementara saya tadi ada melebihi stok. Oke, kesalahannya ada di sini, di update detail permanen. Nah, di bagian atas ini kita sortir dia. Sortir itu sort by ini order by data titik jumlah dash. Berarti dia mulai dari jumlah buku yang lebih banyak. Oke, untuk jumlah dash. Kemudian sini kita kasih break. Oke, sekarang coba kita testing sekali lagi, kita refresh, tambah data baru. Oke, kemudian di sini saya tambahkan sebentar. Ini 97 100. Satu saya simpan permanen, maka dia akan menolaknya. Di sini pesannya stok kurang. Oke, seperti ini. Oke, langkah terakhir saya akan menunjukkan scriptnya seperti ini. Saya kasih label dulu. Oke, saya akan menunjukkan ulang ini scriptnya. Saya menunjukkan dari atas. Oke. Memperhatikan yang tersama. Oke, scriptnya ini saja.